berlimpah lagi. Itu semua karena kasih karunia, belas kasihan Tuhan ya Pi. Nih di sini puji nama Tuhan, ini Irma memperkenalkan ini Papi Rohani Irma nih. Amin. Tapi Papi Wakim. Ini Mami Kartini. Ini istri daripada Papi Wakim. Dan puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum aku kesini, malamnya aku mimpi. Aku dapat mau 5 hari. Irma udah mau 5 hari nih di rumah mertua. Tapi tadi malam Irma mimpi ketemu Papi. Kita udah lama nggak ketemu ya. Kita udah lama nggak pernah ketemu. Tapi mimpi Papi karena rumahnya tuh deket, nggak begitu jauh ya Mi dari rumah mertua itu. Papi rumahnya nggak begitu jauh. Dia pakai jas coklat, pakai celana coklat, manggil-manggil sini rumah katanya gitu. Oh ya Pi, masuk ke rumahnya. Ya intinya sharing-sharing firman Tuhan. Kita kalau ketemu Pak, yang diomongin pasti Yesus lagi. Iya kan Pi? Pokoknya Yesus dulu yang kita omongin. Nah, puji nama Tuhan. Tadi di jalan ada perdebatan juga sama suami Andreas. Ngapain sih kata dia gitu? Ngapain sih katanya, kenapa nggak dari kemarin ke rumah Papi kata gitu. Orang mimpinya tadi malam gitu kan. Kalau mimpinya kemarin mungkin kemarin ke rumah Papi karena kan dia hari ini kerja gitu. Tapi karena kita pengen nurut aja nih sama Tuhan ya, saya percaya nurut aja orang mimpi Papi. Ini kan Papi rohani kita ini. Amin. Ini Papi rohani kita ini, Papi rohani. Jadi bener-bener karena emang udah lama seneng aja lah sama Papi sama Mami, karena memang dia hamba Tuhan yang bagi saya ya, bagi Irma tuh bener-bener taat banget. Yesusnya bener-bener yang Yesus yang turun dari surga. Jadi bingung deh nih saudara-saudara. Karena banyak orang mengatasnamakan Yesus itu tapi nggak sesuai dengan karakter. Amin. Ya. Haleluya. Kalau Yesus itu kan cuma satu, yang turun dari surga, yang punya kerendahan hati. Dia raja di atas segala raja. Ya nggak Pi? Amin. Raja di atas segala raja loh. Dia turun dari surga, datang ke dunia, lahir di kandang domba. Bukan kagak bisa dia lahir di rumah sakit mewah, orang dia raja. Tapi dia teladan yang mencontohkan kita, ya nggak Pi? Amin. Dia mencontohkan kita ini manusia supaya jangan sombong. Amin. Lewat dialah teladan yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi beruntung. Saya sekali lagi kalau bersaksi memberitakan tentang kesaksian Pi. Pokoknya khususnya buat anak-anak Tuhan. Kita di sini nggak mau nyinggung agama di luar Kristen, enggak ya. Agama itu kalau dulu saya tuh dalam muslim lakum dinukum waliyani. Agamamu agamaku, agamaku agamaku. Jadi saya di sini memberitakan tentang firman Tuhan, kesaksian khususnya buat anak-anak Tuhan. Beruntung banget itu Tuhan Yesus. Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, hidup kita ini yang tadi saya bilang, saya mengenal beliau, Mami, Papi, benar-benar luar biasa loh. Makanya tuanya nih suka kita lihat apa mukanya buset ya. Lihat apa ini orang Ambon buset. Ambon muka Sunda dan ini. Pokoknya luar biasa. Ini anak rohani saya dari semenjak belum menikah nih. Baru sembuh ya. Iya, habis sembuh. Baru habis sembuh sakit itu ya. Sembuh sakit. Terus di bawah ada salah satu hamba Tuhan namanya Pak Hari kan. Papi Hari Sunarto. Hari Sunarto ya kan, datang nih katanya, tuh ada Irma tuh ya kan. Dia percaya sama Tuhan Yesus katanya. Dia kena penyakit kanker payudara katanya. Ya lu bawa dia lah pelajaran kemana-kemana ya kan ada gereja. Bawa dia kemana-kemana katanya gitu. Akhirnya saya bawa dia, saya kenalin dia sama ada anak rohani saya juga di mana Pekanbaru ya kan? Iya. Di Pekanbaru. Jadi bawa saja di sana kan? Nggak jadi ya? Oh ya udah itu Ya, namanya Pak Hadi ya. Iya. Pak Hedi. Nah, sono saya kenalin, terus saya bawa pelayan ke Cepu. Saya bawa dia pelayan ke Cepu. Saya bawa dia juga ke Surabaya. Saya suruh bersaksi di gereja saya juga. Inilah dari masih gadis pokoknya. Nah, lama gak ketemu ceritanya. Ketemu lagi udah kawin. Udah kawin begini, dia bawa jiwa lagi, suaminya lagi bawa jiwa. Itu ceritanya. Kamu lagi katanya, Mami, gua kamu lagi, penyakit gua nih katanya gitu. Udah gua berdoa terus, gua pergilah ke gereja.
tiap hari gue nggak ketemu mami, ya udah gue ke gereja ceritanya tiap hari gue berdoa. Nih sebelah sini asal ada mau duduk katanya, ya kan benar ya. Iya. Asal ada mau duduk jangan di sebelah gue, ini laki gue dia berdua gitu terus. Ternyata akhirnya lakinya diselamatkan juga ya kan. Itu semua karena Nah itu semua karena Tuhan Yesus. Inilah ceritanya anak rohani saya. Memang benar saya dengar kesaksian yang luar biasa. Cuma memang dulu waktu dia sakit pertama saya belum kenal. Ya setelah sembuh saya baru kenal. Jadi sering saya bawa, kita sama-sama dulu ikut persekutuan, ke fokus segala macam ya kan. Nah sekarang Pak Harinya sudah dipanggil Tuhan. Bapak Jun juga. Pak Junedi Salah juga sudah dipanggil Tuhan. Jadi dulu ini saya bawa kemana-mana juga dulu pelayanan ya kan. Sampai pergi kemana lagi tuh hari ya? Ke Cilacap. Kemana aja. Baptis jiwa-jiwa di Cilacap, Iya, banyak iya. diselamatkan ya kan. Ah ya sudah itu. Jadi saudara-saudaraku, waktunya sudah singkat. Makanya aku ke rumah papi ini aku bukan segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Saya nggak pernah muji manusia, orang tua siapapun kita hormat ya, tapi tidak memuji. Karena segala pujian yang layak menerima pujian cuma Tuhan Yesus, saudara-saudara. Amin. Bukan saya mengginikan papi atau mami, enggak, tapi memang saya lihat sendiri dari dulu gitu kan. Saya memang minta sama Tuhan, berikan saya teman, karena yang sehati itu nggak mudah. Mencari orang yang sehati, sejiwa, sepikir itu nggak mudah, saudara-saudaraku ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kau tahu hati saya. Udah sakit disembuhin apa, udah kalau orang ngeliatnya mungkin enak, seorang Irma ini ngeliatnya enak. Padahal ya saudara-saudaraku, bener-bener hidup saya ini cuma karena belas kasihan Tuhan. Amin. Cuman belas kasihan Tuhan Yesus, saya bukan orang kaya, bukan apa-apa, enggak. Hidup cuman karena belas kasihan Tuhan. Cuman sumbernya yang Yesus aja yang kita lihat. Makanya hidup banyak mukjizat, gitu kan. Jadi saya minta sama Tuhan, saya pengen minta teman yang sehati, sejiwa, sepikir Tuhan, gitu. Karena orang yang di dalam Tuhan Yesus, orang Kristen belum tentu dia jadi pengikut Yesus. Belum tentu. Kan orang ngomong dia Kristen tapi mengikuti Yesus itu kan pikul salib, dia bisa menyangkal diri, dia punya kasih. Itu jarang ditemuin. Jarang. Jadi karena saya ini papi gitu, dan puji nama Tuhan. Nih umur berapa pi? Amin. Umur udah berapa tahun? 67. Muda banget nih, lihat masih muda, lihat nih, lihat masih muda. Pak Mami juga lihat masih muda. Makanya tadinya rumahnya nggak di sini nih, saudara-saudara. Rumahnya di mana nih? Di perumahan Alinda. Perumahan. Itu udah perumahan udah enak banget. Sekarang makin gedong lagi aja nih. Amin. Itu makanya kita bilang sama Mami udah luar biasa nih. Jadi jangan kita bersungut-sungut, saudara-saudara. Amin. Kita di sini benar-benar mau melayani Raja di atas segala raja. Amin. Kita bilang sama Mami, papi, Tuhan gak ngeliat umur. Amin. Tuhan yang ngeliat umur, apa kita nyari yang muda kagak. Tuhan cari yang sehati, sepikir, yang benar-benar mencintai Yesus, mengasihi Amin. Yesus. Amin. Saya puji nama Tuhan kita ketemu. Haleluya. Kita ketemu dan kita minta dukungan doa buat semua saudara-saudara yang menonton. Dari hati yang paling dalam ya nih Pak. Amin. Kita benar-benar punya kerinduan melayani Tuhan, khususnya buat orang-orang sakit. Ini belum lama, pas saya datang ke sini, di jalan itu suami saya pas lagi ngomong, kenapa sih nggak kemarin aja? Karena hari ini dia kerja, gitu. Karena mimpinya tadi malam, kalau kemarin kan perginya kemarin. Ayo ya nggak apa-apa kita temuin kok sebentar aja papinya, gitu kan. Pas di jalan, ditelepon WA. Shalom Ibu Irma, katanya ini saya yang kemarin minta nomor teleponnya di Facebook. Dia kenal saya lewat YouTube. Itu udah suatu anugerah. Dan ini bagi saya ini tanda dari Tuhan. Bener-bener Tuhan kirimkan teman Amin. yang Amin. sehati, sepikir, sejiwa. Amin. Akhirnya datanglah saya sampai di rumah Mami. Di jalan itu orang telepon, orang sakit ya Iya, begini. orang sakit. Siapa tadi namanya nih lupa? Ibu Novantri dari Nah, Medan. dari Medan, Ibu Novantri yang Borginting. iya. Novantri. Jadi bener-bener ini banyak di luar sana orang-orang sakit. Iya. Iya Mi. Terus banyak juga orang yang di luar sana yang ngakunya udah di dalam Tuhan. Ke gereja ya ke gereja. Doa ya doa sampai berjam-jam. Tapi yang kita sedihkan itu dia masih percaya kuasa gelap. Wah ini dia nih, makanya kita tadi sharing-sharing sama Mami. Ini yang bikin kita maju untuk melayani Tuhan. Karena banyak banget anak-anak Tuhan yang masih percaya gitu. Hidup biasa-biasa aja, kagak bisa jauh dari Yesus.
Amin. Hidup mujizat terus sehat, udah kaya banget ini kita saudara-saudara. Amin. Ya Pi, kita mau melayani Tuhan Pi, Amin. memang Dia layak dilayanin kok. Amin. Orang yang datang aja raja melayani kita Pi. Amin. Yesus datang melayani tuh. Amin. Lah Tuhan, raja. Amin. Masa kita kagak mau melayani Dia tuh udah mati buat kita. Haleluya. Nah, Irma ini tadinya nggak langsung begini. Banyak kita diproses Tuhan, yang jatuh dalam dosa. Namanya kita manusia, tapi kita bangga punya Yesus karena Dia menebus Dosa kita. Yang penting kita mau bertobat, Amin. mengakui dosa-dosa, jangan diulang lagi. Amin. Jangan, enak banget saudara-saudara ikut Yesus, enak. Yang sakit gak usah khawatir, semakin bukan Tuhan gak sayang nih. Ya. Orang sakit ya, bukan Tuhan itu gak sayang. Kalau doanya belum dijawab, bukan Tuhan itu gak ngabulin Amin. doanya. Daging kita boleh lemah saudara-saudara, roh kita harus menyala-nyala. Buat yang pada sakit, yang pada nonton, bangkitin imannya. Rasakan itu Tuhan, setel pujian. Amin. Setel pujian. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya ngalamin. Dokter bilang ibu kemungkinan gak bisa punya anak karena kan saya kanker payudara. Kalau payudara saya kan udah dapet nih saudara-saudara ya. Jadi kalau melahirkan itu kan bengker. Jadi ntar takutnya robek, bener. Beranak 4 kali, tiap habis melahirkan pecah berdarah, melahirkan pecah berdarah. Itu prosesnya itu bisa efeknya bisa mati nih, bisa meninggal. Iya. Karena sakitnya bukan main, saudara-saudara. Tapi kenapa bisa sampai hari ini saya bisa duduk di sini, bisa sama papi, anak saya bisa sehat begini? Itu semua karena belas kasihan. Amin. Amin. Yesus yang kita sembah itu tahu dia hati mana ini, mana domba, mana kambing, dia kenal kita, mana orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sakit saya itu ngebet, ini semua pada panas saudara-saudara. Saya cuma setel pujian. Sampai mertua saya ini nonton ini, Pak Susilo, mertua saya nonton. Ayo Papa anterin katanya ke Darmais. Ayo Andre Papa anterin. Suami saya udah marah-marah, cuma saya setel pujian. Mari masuk. Saya udah bilang sama suami saya, diam aja, diam. Entar anak lu masih bayi, taruh mati. Diam aja, diam. Saya setel pujian, saya mengundang hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari masuk hatiku, ya dirasakan nih. Jadi ketika kita nyanyi, kita panggil dia, kita rasakan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup. Amin. Habis kita masuk hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu. Amin. Bangkit di antara orang mati. Amin. Memberikan kemenangan bagi setiap Pasti. saya anak-anak yang percaya. Amin. Saya setel pujian, saya ganti lagunya, udah habis mari masuk saya ganti. Sebab dia hidup. Wah, jingkrak. Ini dalam keadaan sakit harus kita lawan penyakit. Amin. Tapi kan saya udah bilang iman itu beda-beda, nggak bisa ditransfer Pi. Amin. Iman itu, makanya jangan ada orang yang maksudnya gini saya, wah nggak bisa begitu, kan dokter itu bener, dokter itu bisa dipakai ya Mi, perantara bisa. Tapi sebagai anak Tuhan, iman saya membangkitkan iman anak-anak Tuhan untuk melihat karya Yesus itu luar biasa. Yesus yang kita sembah itu nggak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bangkit saudaraku yang dalam mengalami pergumulan, sakit, penyakit, bangkit. Rasakan Yesus itu benar-benar luar biasa. Amin. Setel pujian, undang hadirat Tuhan, lagu pujian itu kan haleluya, haleluya. Itu nih, wah hadirat Tuhan benar-benar haleluya. Rasakan Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan, saya nggak sanggup menahan sakit ini, saya serahkan kepada yang sanggup. Amin. Bayangin Yesus mati di kayu salib, berdarah. Jadi bukan saya nggak ngajarin saudara nggak ke dokter. Ya mungkin kalau yang pada ke dokter yang banyak duitnya. Yang banyak duitnya emang nggak ngapa-ngapa deh ya. Kalau saya pribadi kan di saat itu saya daripada uangnya ke dokter, ya kan mendingan kita nikmati buat makan anak-anak saya kan juga banyak. Maka saya bilang sama suami yang kagak punya duit, nggak usah khawatir, datang sama Yesus, percaya sungguh-sungguh. Nih Amin. saya buktinya nih, Yesus kita luar bener-bener biasa. sembuh nih. Amin. Amin. Nyanyi rontok semua penyakit, nyanyi saya nih. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak
kentang. Luar biasa ya saudara-saudara tuh. Engkau Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuh saudara-saudara, bukan Irma takut mati, kagak. Kita mah orang semua bakalan meninggal kok. Semua orang bakalan meninggal, jangan takut sama kematian. Justru orang kalau udah meninggal udah enak. Nah kita yang masih pada hidup nih, makanya kita memahami. Mumpung kita dikasih kesempatan sama Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Ayo nih kita layani dia. Ini waktunya udah singkat. Amin. Udah saya banyak sering terima telepon. Saya nggak bisa satu persatu saya bisa bales. Maaf ya saudara-saudara, jarang bikin YouTube juga, anak saya banyak. Nggak sembarangan kita ngomongin Yesus itu, kagak sembarangan. Harus benar-benar minta hikmat dari Tuhan. Ini makanya waktunya kita ada kesempatan untuk memberitakan kesaksian. Anugerah banget. Puji Tuhan, saya seneng banget ini lihat Papi Roni pada sehat-sehat, Mami. Amin, amin. Sehat sampai hari ini. Haleluya. Sehat, tidak Semua. pernah mengalami sakit penyakit apapun juga. Sehat terus, sehat. Amin. Paling penyakitnya apa? Kalau kurang duit. Kalau kurang duit doang. Semua orang juga begitu hari ini. Iya. Tapi ada Yesus mah enak-enak aja Tapi tuh. nggak pernah kekurangan duit juga, Iya. diberkati terus menerus. Enak-enak aja kita. Iya. Pernah kita nggak pegang duit 1.000, nggak mengurangi sukacita kita. Diberkati terus sampai hari ini. Nggak Nggak mengurangi. pernah kekurangan. 1.000 perak pernah kita nggak pegang uang nih. Hmm. Tapi itu nggak mengurangi sukacita kita. Amin. Kita mau mengeluh pun belum tentu ditolong. Amin. Ini Mintanya udah Yesus aja ya Ini saudara-saudara. memang anak ini paling kuat sekali, imannya kuat. Saya salut. Pernah cerita sama saya punya duit 50.000. Katanya ada nenek-nenek mau ngadain apa? Mau ngadain Magicom Iya. katanya gitu. Udah, Nek, nggak usah ngadain Magicom nih. Ambil aja nih 50.000 katanya. Turun katanya, gua turun dari atas, Mami, gua dapat duit katanya gitu. Dia ada yang kasih berkat, memang ini imannya luar biasa. Bina kudu begitu nih. Saya salut ini. Pokoknya punya bini dia ini si Andre ini seneng banget. Punya duit, nggak punya duit tenang aja, anaknya 4. Minum susunya, saya ini mujizat nih. Saya sampai kadang nangis liatin dia, saya bilang ini anak ini ya ampun, bayi baru lahir dikasihnya susu karnesian, susu kental manis dikocok-kocok pakai air dingin. Saya bilang gitu, ini anak memang betul-betul imannya luar biasa. Ini kesaksian kisah nyata. Saya bawa dia pelayaran, ini anakmu makan apa nih, minumnya apa? Udah tenang, Mami, kenapa sih? Ya Allah, udah kagak apa-apa katanya gitu. Minum air. Tadi itu berdatang begitu di sini. Itu air cuci tangan di depan. Diminumin, dipikirnya air galon, padahal itu air cuci tangan, air keran. Ya Allah, katanya bilang gini, nggak apa-apa Mi, udah biarin aja, dalam nama Yesus sudah seger-seger, nggak apa-apa, sehat. Padahal itu ada cuci tangan di depan, diminumin anak bocahnya. Ya ampun, saya kaget sampai tadi. Memang anak ini memang imannya luar biasa. Saya banyak saksikan kalau saya lagi bawa firman Tuhan, saya suka saksikan ini. Ini anak ini memang imannya luar biasa. Benar-benar memang ini luar biasa. Ini kesaksian betul-betul memang. Nah, cuman jarang dia ke gereja saya karena apa? Banyak dibawa orang ke sana kemari, bersaksi, dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi jarang dia ke gereja saya. Nah, puji Tuhan kalau saya lihat dia udah banyak memenangkan saudara-saudaranya, adik-adiknya dimenangkan, mamanya dimenangkan, diselamatkan semua jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus semuanya. Itu sebuah anugerah. Ntar kalau turun dari atas itu tinggalnya di sana, di rumah susun sana. Ntar turun itu mulutnya dari mulai atas itu sampai ke bawah Yesus terus, nggak pernah berhenti ngomong Yesus. Iya, memang ini dari dulu ini begini saya perhatikan. Nah, jadi di situ saya senang, makanya saya sering saksikan. Betul-betul memang dia ini anak rohani saya. Dia tahu saya persis seperti apa. Tadi tiba-tiba datang, Mami, saya mimpin Papi semalaman katanya gitu. Saya kepingin ke sono katanya. Saya lihat Papi pakai baju coklat gini-gini. Ya udah datang deh, kalau mau datang. Padahal saya tadi lagi di Sumarekon, lagi bawa Papi jalan-jalan Sumarekon situ makan Pizza Hut. Wih, mantap. Memang harus begitu nih. Ya, saudara-saudara kudu begitu. Kalau diberkati Tuhan, nikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan pelit. Sama diri sendiri pelit, apalagi sama orang. Kudu dinikmati, apalagi udah tua. Amin. Iya, kita tinggal nikmati berkat Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan sampai hari ini Tuhan berkati saya sampai hari ini. Anak-anak diberkati, keluarga diberkati, semua diberkati. Saya kalau sakit kerjanya cuma memuji Tuhan terus kerjanya. Enggak pernah saya kalau
ya disuruh ke dokter ya mau, dikasih obat ya mau, ya kan. Tapi saya lebih mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, tapi kalau ini imannya luar biasa. Obat dokter semua minggir semua, minggir. Jadi pernah dia ke dokter itu kenal sama saya waktu mau melahirkan anaknya nomor 3 ya. Israel. Iya, Israel mau melahirkan. Nama Wakim nih. Iya. Nih Wakim nih. Iya, dikasih nama Wakim. Dokternya bilang nih, dokternya kenal sama saya katanya gitu. Bilangin tuh mami lu katanya gitu. Jangan lagi beranak lagi katanya gitu. Jangan beranak lagi. Tapi dia bilang, udah dok, saya mah dari dulu divonis sama dokter, ya kan. Hati-hati ntar kamu bisa mati. Kalau mau mati mau divonis dari dulu. Gitu. Jadi dokternya bilang ya sama mami kamu katanya gitu. Mami mau bilangin gitu. Dia berdoa. Udah mami tenang, doain saya. Ya kan. Kalau mati juga saya udah di sorga. Ngapain setempatnya emas di sono? Dia bilang. Jadi dia udah gak takut mati nggak? Orang dia katanya kalau mati bukannya mati, saya pulang ke sorga. Tempatnya ada lantainya pakai emas kata dia gitu. Tapi dia bilang kalau Tuhan masih mau pakai dia di bumi, dia tetap sehat panjang umur. Amin. Nah, inilah kesaksian, ini benar-benar kesaksian yang nyata. Luar biasa ini. Jadi sama corona juga nggak takut, ya kan? Tapi protokol kesehatan tetap dilakukan. Tetap. Iya, tetap Cuma dilakukan. kita sebelum corona ada itu kan memang firman Tuhan itu akan hidup. Balik Amen. lagi saudara-saudara, balik pokoknya sama firman Amin, Tuhan. amin. Yang sebelum ada dan yang akan datang itu Amin. tertulis di Alkitab. Amin. Corona belum ada lah, Mazmur 91 kan udah keluar nih. Udah keluar. Akan datang penyakit sampah, Amin. kelaparan. Penyakit Jadi kita menular. udah tahu, Iya. ya kan nih. Amin. Apa yang kita takutin, kita cuma satu prinsip kita. Iya. Kalau Yesus ada sama kita, nggak bisa masuk Amin. yang begitu-gitu. Amin. Itulah enak ikut Tuhan Yesus, bahagia banget. Cuman itulah yang kita punya. Ya, kita bersandar sama Tuhan. Penyakit boleh ada di bumi ini, tapi jangan kena kita. Sekalipun kau minum racun maut, engkau tidak akan mendapatkan celaka. Itu firman Tuhan yang bilang, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Dia akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dia akan meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang tersebut akan sembuh. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi bukan kebetulan kita ketemu dengan anak rohani kita pada hari ini. Tuhan bawa dia kemarin pertemukan dengan kita dan katanya dia mimpi bertemu dengan saya. Saya pakai baju coklat, pas saya juga pakai baju coklat sekarang ini. Pas banget loh. Jadi mimpinya itu benar sekali. Mimpinya pakai celana coklat. Bapak rohaninya dan pakai baju coklat. Saya bilang kalau begitu mungkin ada maksud Tuhan buat kita pada hari ini. Iya. Supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Benar. Sekarang ini dunia sedang dilanda penyakit sampar yang sangat dahsyat. Benar. Tapi saya lihat anak Tuhan itu selalu dipelihara. Amin, Dilindungi Tuhan. amin. Memang Amin. firman Tuhan bilang, aku tidak menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, tapi kutimpakan pada orang-orang benci kamu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti yang disaksikan anak rohani saya ini, luar biasa Tuhan Yesus itu. Amin. Amin. Kalau bisa kita semua juga sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Amin. Tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, hanya iman kepada Tuhan yang Benar. bisa menyembuhkan, menyelamatkan kita semua. Amin. Makanya saya percaya ini kesaksian menjadi berkat buat kita semua. Maka kita mau maju terus melayani Tuhan. Benar. Kalau Iya. sakit bisa telepon, berdoa, ya kan? Telepon Mbak Irma boleh, Mami boleh. telepon Sekarang Papi boleh, telepon Mami iya. boleh, ya kan? Ini tiga-tiga ini kita siap untuk mendoakan, nggak Benar. bayar, gratis. Tuhan memberikan kepada saya cuma-cuma, saya juga berikan semuanya cuma-cuma, tanpa bayar, gratis semuanya. Untuk Kuasa Tuhan Yesus itu gratis kita doakan. Tidak ada yang bayar, semua gratis. Kalau mau minta didoakan, mari saya doakan. Iya kan? Gratis semua. Tuhan Yesus Tuhan penyembuh kita. Amin. Benar. Ya, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kami bertiga ini minta dukungan doa. Kita mulai minggu besok ya nih. Tapi memang kan kita, pokoknya Tuhan itu gak pernah terbatas. Ini Amin. cuman Tuhan tahu dan niat kerinduan kita untuk melayani Dia. Waktunya Amin. sudah semakin singkat saudara-saudara. Amin. Jangan main-main lagi sama Tuhan Yesus. Amin. 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 Udah jangan main-main. Daging aja semua matiin. Amin. Daging kalau bisa dimatiin, fokus aja sama Tuhan. Amin. Ya, orang-orang kecil jangan pernah putus asa, jangan Ya. pernah merasa kecil. Yesus deket sama, ini saya ini bukan orang kaya, sama kita kalau dibilang, oh saya nggak punya apa, sama
Cuman kita yang dibikin kaya itu iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bedanya orang dalam Tuhan Yesus sama yang gak dalam Yesus itu beda. Bedanya begini nih. Kalau orang di dalam Yesus itu, dia yang belum ada, udah ada. Itu imannya orang Kristen begitu, iman pengikut Yesus begitu. Yang belum ada, kita yakin Tuhan udah kasih. Begitu. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Pokoknya Tuhan Yesus berkati kita dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan Yesus. Jangan pernah lari dari Tuhan Yesus. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah kecewa Amen. kalau doanya nggak Amen. dikabulin. Iya. Sabar. Iman kita harus menyala-nyala terus. Anak-anak Tuhan, tugas iblis ingat, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita itu penghulu-penghulu di darah. Ya, lawan kita itu iblis. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu saudara-saudaraku ya. Jadi tetap teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Orang yang katanya dibilang, wah itu banyak kok hamba Tuhan katanya meninggal karena penyakit corona. Bukan ngomongin penyakitnya, imannya dia udah sama Yesus, percaya yakin. Orang kalau meninggal dalam Tuhan, imannya itu taat, udah enak di sana saudara-saudara. Jangan dipikir, wah itu meninggal karena corona. Imannya itu yang penting. Amin. Ya saudara-saudara, kalau pengen sembuh kita beriman. Kalaupun gak sembuh, jangan kecewa sama Tuhan Yesus. Kita ini bukan nabi. Sering banget nih mami papi nih kita tadi sharingnya nih. Iya. Kita ini bukan nabi. Nih orang-orang yang pada sakit, ya saudara-saudaraku yang lagi mengalami sakit, gak usah kecil hati. Kita ini gak ada gelar nabi. Lihat tuh, kalau ngomong dibanding Yesus mah jauh. Dipaku badannya tuh pada berdarah-darah, dikasih mahkota duri. Ini gak usah dibandingin sama Yesus. Nabi itu Nabi Ayub, kakinya pada borok, tapi dia taat sama Tuhan. Tuhan pengen kita taat. Amin. Kalau Haleluya. maka Tuhan bilang gini, aku dekat kepada orang berdosa, aku dekat kepada orang yang hancur hati. Kenapa Tuhan dekat sama orang-orang begitu? Karena kalau kagak sakit, jarang orang datang sama Tuhan, Pi. Ya, sakit penyakit tidak membawa orang ke dalam kematian, Iya. tetapi supaya nama Allah dipuji, dibesarkan, Begitu. ditinggikan dan diagungkan. Begitu Jadi, saudara-saudara. itu sakit penyakit itu Allah punya tujuan. Iya. Ada firman-Nya bilang gini, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu. Berarti kalau Tuhan yang menghajar, kita nggak akan mati, ya kan? Kita pasti sehat. Ya, Tuhan mau kita umur panjang kok. Alkitab bilang umur panjang ada di tangan kanan, tangan kiri itu kekayaan dan kehormatan. Nah, kita percaya sama Tuhan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti berkat Tuhan mengalir, kesehatan, panjang umur jadi bagian kita. Ini yang udah divonis dokter berkali-kali aja masih hidup sampai hari ini, malah sehat sampai hari ini, diberkati Tuhan sampai hari ini, nggak pernah kekurangan sampai hari ini. Nah, itu di sini kita percaya Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu dahsyat. Amin. Amin. Nah, saya lihat ini nih. Ini yang sering kali di apa namanya di ini kan ya kan divonis sama dokter yang begini tapi dia tetap saja dia ini tetap percaya sama Tuhan. Dia bilang kalau aku masih mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan masih aku kasih aku panjang umur. Nah, ini kesaksian kisah nyata. Penyakitnya mengerikan kalau lihat. Saya sendiri ngeri kalau melihat. Saya sendiri aja ngeri ngelihatnya. Nah, tapi dia punya iman luar biasa. Tapi memang tidak semua orang bisa punya iman seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Harus. Allah kita adalah Allah penyembuh. Harus Kita percaya. percaya kepada Harus. Tuhan. Ya kan? Yakin. Ada yang di dalam tulis di dalam Keluaran 15 ayat 26 itu, ya kan? Nanti baca tuh di dalam Keluaran 15 ayat 26. Saya nggak usah bacakan, biar nanti dibaca, ya kan? Kalau kita percaya firman Tuhan katakan dalam Keluaran 15 ayat 26 itu, Tuhan itu adalah penyembuh kita. Ya, Amin. dia sanggup menyembuhkan penyakit yang seperti apapun juga Tuhan bisa sembuhkan. Kita percaya Yesus itu penyembuh, karena Yesus datang ke bumi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya kan, dia mati di kayu salib, dicambuk, ya kan, supaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Nah, puji Tuhan, itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saya lihat anak rohani saya Irma ini memang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Iya, saya juga sangat dibangkitkan iman saya lewat anak rohani saya ini. Ya, kalau dia suka kasih semangat sama saya, mami gitu, suka begitu. Kalau dia datang, apa ini, ada dia nyanyi lagu saya itu, lagunya apa?
Iya lagunya. Ku hidup, buat banyak yang orang udah diberkati Tuhan. Ini buat orang yang banyak udah diberkati Tuhan Yesus. Saya mah udah diberkati banget. Iman ini diberkati kaya banget ini iman kita. Ini kalau masuk ke rumah mami, nih saudara-saudara nih. Nih lihat ya saudara-saudaraku, ini rumahnya nih. Tuh masuk pintu udah AC. Tuh kita menora ini kita kan lihat bangkunya tuh, lihat saudara-saudaraku nih. Tuh lihat rumahnya, belum lagi kamarnya saudara-saudara ya. Makanya kita suka bilang sama mami. Nih mami, kalau mami nih nyanyi mulu nih tiap pagi ini kalau kita udah begini nih. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Kudu itu lah, kudu lah diberkati banget, udah berkelimpahan, wajib melayani Tuhan. Kita yang begini aja kita kemana juga kita layanin Yesus. Amin. Yesus kemana kita layanin, orang kita sehat. Amin. Lihat orang udah pada ngeri lihat dunia itu, Amin. penyakit di mana-mana apa. Ya. Kenapa kita bisa sukacita begini? Karena ada Yesus. Amin. Selalu saya bilang Yesus itu pegangan aja sama Yesus. Yesusnya dipegang aja. Percaya benar-benar sungguh-sungguh. Selalu saya bilang sama suami saya, ya ampun ya, orang dibilang kayak itu orang yang sehat. Amin. Orang yang benar-benar punya hikmat. Kita dikasih hikmat sama Tuhan, puji Tuhan. Amin. Orang ikut Yesus kalau diberkati Tuhan, ya saya mah kagak heran deh. Dia makin memuji kagak heran. Orang yang susah nggak dikasih berkat-berkat yang berkelimpahan, tapi dia mau ikut Yesus, mantep. Amin. Disitulah saya bangga ikut Yesus. Biar kata saya nggak banyak harta, bangga. Sakit manggil nama Yesus, yakin percaya sembuh. Amin. Kita digituin orang sakit hati secara daging. Amin. Kurang ajar di hati. Wah kesel daging kita nih, orang kita gak kenapa-napa digituin orang. Tapi Yesus mengajarkan kita matikan daging. Amin. Kita lihat dia dikasih paku, dikasih mahkota duri. Dia bilang sama yang nyalipin, ampuni dia Bapak. Luar biasa Yesus pokoknya mengajarkan kita hal-hal yang tentang baik. Jadi kalau kita nggak mengampuni orang, malu sama Yesus. Ya betul. Malu tapi. Harus mengampuni. Wah gue sakit banget hati gue kagak mengampuni. Yesus teladan kita saudara-saudara. Makanya kita wajib bangga punya Yesus. Amin. Ya, jangan pernah kecewa saudara-saudara. Bagi yang ditinggalin ya, ditinggalin udah apa maksudnya dia udah pulang ke rumah Bapak, ya kan? Nggak usah sedih, nggak usah gimana. Ada Yesus, maka dibilang terbatas, manusia itu terbatas. Jangan pernah kita ikat. Ya. Antara suami, anak, apa semua milik Tuhan. Amin. Semua punya Tuhan, kita pasti pulang ke rumah Bapak. Amin. Ya, yang Tuhan mau kita taat, kita melayani Dia, saudara-saudara. Amin. Dalam apapun yang terjadi kita layanin. Maka saya mau mami, papi, mi, ayo mi kita layani Tuhan mi. Waktunya udah singkat, saudara-saudara. Amin. Ayo kita layani bareng-bareng, ayo Yesus kita layani. Amin. Nggak perlu kita debatin agama nggak perlu diperdebatkan. Kita kagak ngejelekin agama yang di luar aja, Ya, kita udah betul. dibenci. Benar. Saya udah ngomong mami, kita nggak ngejelekin agama di luar aja, kita udah dibenci. Karena kan Alkitab sendiri yang ngomong ya Pi. Amin. Ya, kita dibenci oleh dunia. Iya. Ya, jadi apalagi kita jelek-jelekin agama orang, ya marahlah orang itu. Marah, ntar ujung-ujungnya wah saya semua karena Tuhan Yesus. Nggak bisa begitu. Saya nggak bisa, mau kita nggak sependapat dengan itu saudara-saudara. Karena Tuhan bilang kita pakai hikmat. Yang Tuhan mau itu kita jadi dampak, punya karakter. Nggak perlu kita wah ini anak Yesus begini ikut masuk surga. Nggak perlu begitu. Yesus itu udah panggilan, udah dipanggil Yesus masing-masing, udah panggilannya masing-masing. Jadi jangan salah tafsiran ya. Maka kita nih mau melayani Tuhan, Yesus yang hidup benar-benar dari surga yang kita melayanin. Bukan Yesus yang kaleng-kaleng nih. Amin. Ini kita mau ngelayani Tuhan benar-benar raja di atas segala raja nih Pi. Ya. Karena Harus jadi sama seperti Yesus. benar. Rendah hati. Ya, Karena kan akhir zaman itu banyak pengikut-pengikut yang nabi-nabi palsu. Jadi Pengajar palsu. benar, pegangan aja deh pokoknya deh, pegangan aja nama Yesus. Sakit kita doa, masuk kamar, setel pujian. Wah iman kita makin roh menyala-nyala, terima itu. Wah pokoknya nggak usah kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah salah saudara-saudara. Amin. 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 Sayang khususnya buat keluarga. Wah tadinya mami tahu nih Andre orang kayak bagaimana nih saudara-saudara. Bener-bener suami saya itu bukan ngomongin suami, ini buat para bini ya.
Para bini, oh, ini buat para bini. Saya mah bukan nyalain laki-laki udah pusing kerja di luar. Kalau ngomongin galak suami itu galaknya minta ampun saudara-saudara tadinya. Tapi semakin dia galak, kita semakin baik. Semakin dia kasar, kita semakin baik. Puji Tuhan, dia kalah sendiri. Kalah sendiri, Pi. Karena biar bagaimana jeleknya dia di laki kita, jangan dijelek-jelekin ya para bini, laki-laki jangan dijelek-jelekin suami kita. Bawa dalam doa, tugas bini itu penolong, dibawa dalam doa. Kita anak Tuhan itu terangnya kemana-mana. Jadi salah dikit aja kelihatan. Iya Pi ya, Amin. Oke. Puji nama Tuhan, terima kasih saudara-saudaraku kalau kita boleh jadi berkat kesaksian kita Amin. sore ini. Banyak orang. Boleh jadi berkat buat banyak orang. Kita pengen ke bangsa-bangsa ya Pi. Amin. Untuk cuman satu semata-mata cuman meninggikan nama Yesus itu aja. Amin. Amin. Dia baik banget sama kita. Ya. Apalagi ayo baik banget nih Yesus nih. Amin. Amin. Baik banget. Kita tinggal di rusun udah kayak tinggal di apartemen, saudara-saudara. Soalnya kan gini, banyak orang dari jahat bisa bertobat ya. Saya dulu penjahat, bertobat itu nggak asik karena Tuhan cari orang yang jahat. Ada lagi yang bilang, saya dulu sakit, saya parah, sekarang sembuh, nggak asing, ya kan. Tapi banyak orang Kristen ini, ya kan, tidak bisa mempertahankan imannya, ya kan. Saya percaya Tuhan Yesus tahun 1983, saya kenal Tuhan Yesus, ya kan. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. Sampai hari ini, roh saya masih menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Nggak pernah absen nih, anak rohani saya tahu nih. Iya kan, roh saya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semangat saya nggak pernah pudar. Saya tetap pelayanan terus menerus. Saya doa, saya semangat sampai hari ini. 1983 saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini semangat saya nggak pernah pudar. Saya pernah mengalami rasa tawar hati, tapi saya mulai cepat bangkit lagi, semangat lagi. Nah akhirnya apa? Saya terjun dalam pelayanan sampai hari ini. Roh saya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amen. Banyak anak-anak rohani saya, ya kan, ada yang tinggal di Batu Malang, ya kan, ada yang tinggal di Batu Malang, ada lagi tinggal di sini di VIP. Ini ada di hadapan saya sebenarnya, nggak ikut gabung. Iya kan? Sebenarnya kalau ikut, mari kenalkan ini anak rohani saya. Mari sini Bu. Mari sini Bu. Nih. Ini anak rohani saya. Tapi suaminya sudah dipanggil Tuhan. Nah ini. Ini anak rohani saya nih. Ibu Haris Silitonga nih. Ini Ibu Haris Silitonga. Ini anak rohani saya nih. Ini asli anak. Nah, nggak apa-apa. Ini istri Pak banyak juga terkenal di iya, YouTube Pak Haris ini. Silitonga. Pak Haris Silitonga, iya. Baru tadi saya ketemu di rumah Papi. Bener-bener loh saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nyampe di rumah Papi kita sharing-sharing tentang pokoknya punya kerinduan ini. Udah menyala-nyala ini. Udah dibakar roh kita ini sama api kemuliaan Tuhan. Amin. Pokoknya ayo Pi kita melayani Tuhan. Datanglah ini Ibu Haris. Belum minggu kemarin pas di gereja ketemu ya Mi. Iya. Ketemu udah kenal istrinya. Tadi aku ketemu ngeliat ya, tergerak hati aku bener-bener ini Tuhan taruh dia di hati saya. Nggak tahu itu kayak gimana, nggak tahu, tapi sudah bilang sama istrinya Pak Haris, doakanlah saya, kita melayani Tuhan, punya saya punya ibu juga. Amen. Karena nggak ada kita miliki, saudara-saudara. Amin. Ya. Semua untuk Tuhan. Apalagi ini suaminya udah kagak ada. Ya. Oke, saya tanya, Bu udah kawin lagi belum? Kalau bisa jangan. Melayani Tuhan aja, melayani Tuhan Yesus. Amin. Iya, melayani Tuhan Yesus, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Ya. Pokoknya saya bukan nazar ini, punya saya punya ibu. Amin. Itulah ikut Yesus begitu, nggak bisa kita miliki, pokoknya nggak bisa, saudara. Yesus benar-benar melihat banget. Maka saya juga bingung ini. Ya ampun Tuhan Yesus nggak mungkin salah pilih, saya kagak pernah nyari Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, udah kagak bakalan salah. Amin. Udah kagak bakalan salah. Beda sama orang yang dipanggil Tuhan karena suami, dia menikah, masuk pindah agama ikut Yesus gitu kan. Nanti lakinya kasar, wah dia kecewa, dibalik lagi. Oh kalau kita kan bukan ya, Mami juga dari Muslim. Amen. Jadi memang Tuhan sendiri yang panggil, ya. Buat ibu semangat terus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Orang-orang kayak kita begini disayang Tuhan Yesus. Amin. Wah, rumah kita gede banget di sono. Amin. Ya. Haleluya. Dukung dalam doa, kita nggak mau ngomongin tentang apapun, pokoknya ngomongin Yesus Iya. ini Yesus. Inilah semangatnya anak-anak rohani saya semua, semangat semua. Iya kan sampai hari ini rohnya menyala-nyala Amin, amin, dalam amin. melayani Tuhan. Amin. Inilah termasuk anak-anak rohani saya semua nih. Iya. Nah, masih banyak lagi kalau saya mau sebutkan anak-anak rohani saya yang jadi hamba Tuhan. Semangat rohnya menyala-nyala kayak kami semua sampai hari ini. Harus Mau nih, harus. susah mau senang mereka tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Iya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita Yesus semua. berkati ya.